Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kadek Dia Mahyuni, NIM 1801010. Di sini kami adalah kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum bisnis yang berjudul Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja dari pertama, yaitu latar belakang. Dalam monopoli terdapat kemungkinan berlakunya harga atau lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam pasar persaingan sempurna. Berdasarkan kemungkinan, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal, dan ini akan dinikmati oleh pengusaha monopoli dan pemegang-pemegang saham lainnya. Mereka terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah. Para pekerja yang merupakan golongan yang relatif miskin tidak akan memperoleh sesuatu apapun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pengertian anti monopoli. Pengertian pertama, monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi, dalam setiap ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik, monopolistik, telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaing agar menjadi paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas, dengan nilai instrumental, perencanaan ekonomi yang sentralistik, mekanistik, dan pemilihan faktor produksi yang diatur oleh pusat. Yang pengertian kedua, sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan pula pengertian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 6 sebagai berikut. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau mengambil persaingan usaha. Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negatif tindakan tersebut terhadap: yang pertama ada harga barang jasa, yang kedua kualitas barang dan jasa, yang ketiga ada kualitas barang dan jasa. Selanjutnya ada perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Anti Monopoli Pasal 4 Ayat 1 dan 2, pengertian oligopoli adalah: yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama dalam melakukan pengusaha, produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan yang curang. Yang kedua ada pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan pengusaha produksi atau pemasaran barang dan jasa. Selanjutnya ada karakteristik barang-barang yang biasa diperdagangkan di pasar oligopoli adalah: yang pertama ada barang homogen, misalnya bensin, minyak mentah, tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan, pupuk, dan baja. Yang kedua ada struktur pasar oligopoli, biasanya ditandai dengan kekuasaan pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis, baik dari segi modal maupun dari segi segmen. Yang ketiga ada hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang keempat ada pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi ekopotensi non-harga. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke pasar. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Iwarsini, NIM 180111007. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat monopolistik. Ada beberapa sifat monopolistik. Yang pertama, mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan pemasukan sumber suplai yang penting atau suatu outlet di distribusi yang penting. Yang ketiga, mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit menandingi produk atau jasa tersebut. Yang keempat, integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaikkan persediaan
modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier. Yang kelima, mempromosikan produk secara besar-besaran. Baik, ada pun beberapa kesimpulan. Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa monopoli dan persaingan usaha merupakan hal biasa dalam kegiatan ekonomi. Sejauh kegiatan itu dilakukan dalam rambu-rambu hukum, implikasi penerapan monopoli dan persaingan usaha tidak bisa dihindari dalam mekanisme ekonomi pasar. Hanya bedanya pada yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktek-praktek monopoli maupun persaingan tidak diatur dalam koridor hukum yang seharusnya. Baik, adapun saran dari makalah ini, dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa pentingnya kita mengetahui tentang persaingan tidak sehat dan anti monopoli ini. Apabila nanti kedepannya kita mempunyai sebuah usaha atau proyek, kita bisa lebih berhati-hati dalam bersaing dan bersainglah secara sehat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.